Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 tuh baru mau mulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh, di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh, ini gampang, nanti kita pindahin. Begitu dipindahin, kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya, itu belas kasihan doang bisa tuh. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri. Dan ini masih terus negara, tanah itu hanya boleh dimiliki oleh bangsa dan bangsa itu mendahului negara tuh. Jadi filosofinya nggak dipahami oleh Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menganggap lahan itu adalah tempat beroperasinya pabrik. Loh, itu ngaco dari awal. Lahan itu adalah ruang hidup, bukan ruang polusi mesin-mesin kan. Jadi secara filosofi presiden nggak ngerti bahwa tanah itu tidak boleh dimiliki oleh negara. Tanah itu adalah hak dari rakyat sebelum ada negara tuh. Jadi penghormatan itu yang mesti diberikan. Bahkan di dalamnya bukan sekedar legal standing, tapi cultural standing, ethical standing ada di situ tuh. Nggak ada dulu bangsa itu dikasih dokumen hukum untuk menguasai tanah itu. Begitu dikasih dokumen hukum, maka tanah itu menjadi komoditas karena bisa diperjualbelikan. Jadi hargai kultur masyarakat adat atau kultur bangsa ini yang dari awal menganggap tanah itu ada bagian rohani dari hidup manusia, bukan sekedar bagian bisnis. Dan dalam kasus Rempang ini yang seperti Anda sebut tadi itu warga Melayu itu sudah tinggal di situ sejak ratusan tahun lalu sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Iya, jadi tiba-tiba dianggap ini tanah, mana ada tanah milik negara? Nggak ada di dalam konstitusi tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah itu selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada si pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk, lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu tanah ini. Ya, dan kita berdiri bersama dengan warga Rempang, ya, Bung Rocky. Ya, betul. Demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, hentikan itu penggusuran atau pengambil alihan paksa di Rempang. Baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. 0%, ya. Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh warga di situ, tiba-tiba dipatok lalu diancam untuk segera pindah itu. Jadi sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru mau mulai
investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh ini gampang nanti kita pindahin. Begitu dipindahin kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya, itu belas kasihan doang bisa. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan.